Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Apakah teman-teman sudah siap belajar hari ini? Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa. Kita berdoa dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bertuhan Allah, dan aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad Rasul dan Nabiku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kemudahan untuk memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian bersusun. Jadi teman-teman simak sebaik-baik dan siapkan buku tulis serta alat tulisnya. Apakah teman-teman masih ingat pelajaran perkalian di kelas 2? Jika teman-teman ingin mempelajari perkalian bersusun, maka teman-teman juga harus mengingat lagi tentang perkalian yang sudah dipelajari di kelas 2. Seperti 2 dikali 5, yaitu hasilnya 10. 3 dikali 5, hasilnya 15. Coba teman-teman ingat lagi ya pelajaran tersebut. Pada video sebelumnya, kita tahu bahwa 21 dikali 15 adalah 315. Kita menyelesaikannya dengan menggunakan perkalian dengan teknik bersusun. Nah, sekarang berapa ya hasil dari 24 dikali 15? Coba kita hitung bareng-bareng ya. Langkah pertama, sama seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, kita dapat membuat tabel atau garis bantu. Di sini sudah disediakan tabel, tinggal kita masukin angka-angkanya. Oke, yang pertama 24. Berarti 4-nya di tempat satuan di paling belakang, kemudian 2-nya di tempat puluhan. 15, 5 di tempat satuan, 1 di tempat puluhan. Sudah tersusun? Nah, di sini kita akan menambahkan kotak simpanan. Apa itu kotak simpanan? Nah, teman-teman simak baik-baik ya supaya teman-teman tahu apa ya kotak simpanan itu. Selanjutnya, apakah teman-teman masih ingat pola perkalian bersusun? Kalau teman-teman lupa, coba kita ingat-ingat lagi ya. Yang pola pertama. Pola pertama, lihat panahnya. Panahnya menuju C ke D, D ke A. Berarti itu yang pertama kali kita kalikan. C, D, A. C ke D, D ke A.
Selanjutnya, pola kedua. Oke, pola kedua lihat panahnya dari C ke B, B ke A. C ke B, B ke A. Jangan sampai ketukar ya. Kalau teman-teman sudah ingat pola perkalian, sekarang mari kita hitung. Pertama, kita gunakan pola yang pertama. Oke, masih ingat pola pertama? Seperti ini ya bentuknya ya. Dari belakang. Namanya juga perkalian ya, kita kerjakan dari belakang. 4 dikali 5. Lihat tanda panahnya. 4 dikali 5. Coba kita hitung 4 dikali 5. Siapa yang masih ingat? Coba teman-teman hitung di buku masing-masing berapa 4 dikali 5. Sudah? 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, 20. 0 itu adalah satuan, berarti kita masukkan ke dalam kolom satuan. Kolom paling belakang. Nah, angka 2 ini kita masukkan ke dalam kotak simpanan, jadi disimpan. Oke, jadi sama seperti penjumlahan itu juga ada simpanan ya. Perkalian juga punya kotak simpanan. Tuh, jadi nolnya masukin ke dalam kolom satuan dan 2-nya masuk ke dalam kotak simpanan. Nanti angka 2-nya ini akan kita gunakan. Selanjutnya, lihat tanda panah kedua. Tanda panah kedua menunjukkan dari 5 ke 2. Berarti 5 dikali 2. Berapa 5 dikali 2? Ya, betul. 5 dikali 2 adalah 10. Oke. Teman-teman masih ingat kalau kita punya simpanan di dalam kotak simpanan? Oke. Nah, kita punya 10. Terus ada simpanan 2. Berarti totalnya jadi berapa kalau ditambahkan? Oke, 10 tambah 2 sama dengan 12. Jadi kita punya hasil perkalian 10 dan kita juga punya simpanan 2. Berarti total yang kita punya adalah 12. Nah, sekarang 12-nya kita pindahkan. 2-nya dulu ya. 2-nya pindahkan ke depan 0. Kemudian 1-nya di paling depan. Oh. Apakah 1-nya perlu disimpan lagi? Tidak, karena tidak ada perkalian lagi. Jadi cukup ya, tidak usah disimpan lagi. Pola pertama sudah selesai, mendapatkan hasil 120. Selanjutnya kita menggunakan pola kedua. Oke, lihat pola kedua. Oke, tanda panahnya. Yang pertama menunjukkan dari 4 ke 1. Berarti 4 dikali 1 atau 1 dikali 4. Berapa 1 dikali 4? Yaitu 4. Gampang ya? Oke, kita pindahkan. Bukan di situ. Teman-teman masih ingat? Kalau pola kedua itu berarti di kolom yang kedua kita masukinnya. Kita pindahkan lagi ya ke depan ya. Jadi kalau pola kedua itu kita mulai dari kolom puluhan, kolom yang kedua. Selanjutnya, panah yang kedua. Oke, panah kedua menunjukkan dari 1 ke 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, kita pindahkan lagi. Salah lagi. Bukan di kolom belakang. Kolom belakang itu punya satuan, punya pola pertama. Jadi kita pindahkan ke depannya. Nah, kolom satuan ini supaya teman-teman tidak bingung, teman-teman bisa tambahkan bilangan 0. Karena tidak terpakai ya. Jadi pola kedua kita mulai dari kolom yang kedua. Nah, lalu gimana dengan kotak simpanan? Ya, kalau tidak ada yang disimpan ya sudah, biarkan saja. Nah, paham teman-teman? Jangan lupa disalin ke buku tulis ya. Tadi kita sudah menghitung hasil perkalian dari pola pertama dan hasil perkalian dari pola kedua. Sekarang waktunya kita menjumlahkan kedua hasil itu. Kalau penjumlahan kita mulai dari kolom satuan.
Oke, 0. Kolom satuan 0 ditambah 0 yaitu 0. Kemudian maju ke kolom puluhan. Kita hitung kolom puluhan. Ada 2 dan 4. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maju lagi ke kolom ratusan, kita jumlahkan. Di situ ada angka 1 dan 2. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 24 dikali 15 hasilnya adalah 360. Masya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita dapat mengerjakan perkalian dua bilangan puluhan menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi, coba teman-teman kerjakan soal-soal berikut. Kemudian kerjakan juga soal-soal yang ada di buku paket teman-teman, supaya teman-teman bisa semakin lancar mengerjakan soal-soal perkalian. Terus berlatih, jangan menyerah. Kalau ada yang belum bisa, ditanyakan ke gurunya masing-masing. Jadi kalau masih ada yang belum paham, harus bertanya supaya bisa lebih memahami. Cukup sekian dari Ustazah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.